itu apa sebelum masuk ke penjelasan Profesor Purwata. Jadi kan kalau proses bisnis sendiri itu nanti terdiri dari supplier, input, proses, output, sama customer, Bu. Kalau supplier ini unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses, terus input itu adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses. Terus kalau prosesnya sendiri itu yang ada 3 itu utama, manajerial, sama pendukung. Serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output. Outputnya sendiri itu sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses, dan customer-nya itu adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses. Dan untuk penjelasan dari proses utama itu ada 3, yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, yang dimana proses utama ini diambil dari tujuan, dari misi RPJMD. Misi RPJMD terus turun ke tujuan, nah dari tujuan itu turun ke proses utama, dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi misi strategi organisasi. Dan yang ketiga, memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu untuk yang proses manajerialnya atau manajemen ini, proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dan manajemen dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik dengan memenuhi kebutuhan pengguna internal. Lalu yang proses pendukung ini memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti yang menghasilkan nilai manfaat, memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal. Nah, ini nanti kalau ada training, Bu. Nah, nanti pembahasannya kurang lebih detail daripada yang saya jelaskan ini nanti. Lalu kalau untuk proses bisnis yang kemarin sudah saya bikin berdasarkan hasil analisis dari RPJMD, kan kalau yang pertama versi dari Kominfo, versi dari bagian organisasi itu kan seperti ini, Bu. Yang pertama ini ada 6 proses diambil dari misi tuh, terus ini supplier input, ini output customer. Kalau kerangkanya kurang lebih sudah benar, cuma kalau di kita yang utama itu ditaruh di atas, Ibu, seperti ini jadinya. Jadi kalau di peta proses bisnis level 0 pemerintah Kabupaten Gresik, proses utama ini saya ambil dari tujuan, karena yang terakhir kemarin kan kita sudah persoalan persepsi ya, Bu, sama PM-PM yang lain, dan kalau di kita merekomendasikan proses bisnis level kotanya seperti ini. Jadi ini sudah ada suppliernya mulai dari kementerian hingga LSM atau ormas. Terus yang customer-nya juga sama, karena kan suppliernya siapa, customer-nya juga sama ini, Bu. Yang beda mungkin lebih ke inputnya apa, outputnya bagaimana, seperti itu. Nah, di proses utama ini ada panah-panahnya, yang dimana panah-panahnya ini tuh menjelaskan bahwa dalam 5 tujuan itu pasti ada satu tujuan yang paling utama, dan berdasarkan hasil analisis dari kita, Bu, itu kalau di Gresik ini yang paling utama dari yang utama itu ada tujuan yang kedua, yaitu pembangunan Gresik baru yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dan yang kenapa ini kok menjadi muara? Jadi ini kalau di kita, Bu, disebutnya itu sebagai muara dari tujuan-tujuan yang lain. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah daerah atau Gresik baru yang berdaya saing dan berkelanjutan itu didukung oleh 4 tujuan yang lainnya. Seperti tujuan pertama yaitu terkait dengan tata kelola pemerintahan Gresik baru yang inovatif, kolaboratif, dan cerdas. Lalu ada tujuan ketiga yaitu pembangunan perekonomian Gresik baru yang inklusif. Lalu ada tujuan keempat yaitu pembangunan manusia Gresik yang berkualitas dan berkeadilan. Dan yang kelima ada tujuan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan. Nah, dari 4 tujuan ini
yang menjadi muara itu balik lagi ke pembangunan Gresik baru ini, karena kalau dibilang yang paling general itu kan, kalau umumnya itu kan gedenya itu kan pembangunan daerahnya Bu, kalau di sini kalau kita analisis itu, jadi pembangunan yang daerahnya itu yang menjadi muara. Kenapa? Karena yang keempat ini itu sudah menggambarkan spesifik. Karena yang tiga ini perekonomian, ya pasti ini terkait dengan perekonomian. Lalu yang pertama ini tujuan yang satu ini tata kelola pemerintahan, itu pasti sudah terkait dengan tata kelola pemerintahan. Terus yang keempat ini pembangunan SDM-nya. Terus yang kelima ini lebih ke kesejahteraan sosial, sektor ketenagakerjaan. Nah, lalu yang turun lagi dari proses utama ini turun ke proses manajerial. Ya, di mana proses manajerial ini adalah kita menganalisisnya dari badan atau dinas yang memiliki fungsi sesuai yang ada di sini Bu. Jadi ini kita ada yang mendukung tujuan di atas ini. Ada perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Ini saya ambil dari nama Bapeda Litbang yang ada di Kabupaten Gresik. Pengelolaan keuangan ini ada BPPKAD. Pengelolaan SDM aparatur ini kalau utamanya kan BKPSDM. Tata kelola organisasi pemerintahan ini bagian organisasi. Pengelolaan barang milik daerah ini ada punyanya Sekda, bagian pengadaan barang. Terus yang sistem pengawasan ini inspektorat, yang layanan administrasi dan kearsipan ini punyanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penataan peraturan perundang-undangan ini ada Sekda. Terus, nah dari proses manajerial ini turun ke proses pendukung. Proses yang paling terakhir, proses pendukung ini ada dua proses Ibu. Ada penyelenggara TIK sama pengelola administrasi legislatif. Nah, pengelolaan administrasi legislatif ini lebih ke aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena untuk mendukung proses manajerial dan proses utama, TIK itu berperan sangat mendukung dari dua proses yang di atas. Karena kan kalau di Inggris sendiri, kalau dari data yang sebelumnya, itu ada beberapa layanan, sudah ada layanan yang didukung aplikasi, penggunaan kalau kerja itu sudah pakai PC, jarang yang sudah mulai paperless, kayak sekarang sudah mulai menggunakan surat menyurat, sudah menggunakan Sri Kandi, seperti itu. Terus yang aspirasi masyarakat ini merupakan ada salah satu bagian dari punyanya Satuan. Gitu Ibu. Ini saya ambilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari yang proses utamanya, proses bisnis level 0 dari Kabupaten Gresik. Gitu Bu Fat sama Bu Alin. Kira-kira gimana Bu kalau dari yang propis level 0-nya ini? Mbak, saya tanya dulu untuk yang Boleh GSK Bu. 15 ini, Mbak. GSK, iya, iya Bu. Nah, ini berarti dia prosesnya itu seperti apa, Mbak? Maksudnya aspirasi masyarakat itu lewat sini atau lewat luar ya sebenarnya? Maksudnya yang inputan yang di luar tadi loh, Mbak. Nggak masuk di dalam proses ini. Inputan yang di Ya luar yang ini. ini Bu. Nah, maksudnya apakah lewat sini Ya, atau lewat dalam proses ini sendiri? Karena kalau di sini itu kan pengelolaan administrasi legislatif. Itu outputnya kan iya, dia perda gitu ya. iya, Dia kan outputnya perda. Nah, eh, karena di sini bunyinya aspirasi masyarakat, iya. itu nanti hubungannya seperti apa gitu.
Oh iya, Ibu, kalau yang GSK 15 ini kemarin saya mungkin kalau dari penulisan ini kemarin juga baru dibahas kalau terkait dengan penulisan ini juga mempengaruhi tata letak karena kan di satuan itu dia ada dua fungsi ya Ibu. Yang satu itu untuk pembahasan kebijakan SOTK atau penataan peraturan perundang-undangan itu. Terus yang satunya kan ada yang terkait dengan aspirasi masyarakat. Nah, kalau yang sebenarnya kalau yang pengelolaan administrasi legislatif itu bisa masuk ke yang GSK 13 ini Bu sebenarnya karena kan kalau dari segi fungsi dia sama. Nah, mungkin yang di GSK 15 ini lebih ke pengelolaan aspirasi masyarakatnya. Jadi kalau aspirasi masyarakat ini prosesnya dari masyarakat sendiri itu kira-kira aspirasi apa yang bisa mendukung dua proses di atas ini. Jadi kan kalau tugas fungsinya satuan itu kan kalau saya baca dari SOTK itu ada dua, yang satu itu terkait dengan kebijakan legislatif, terus yang satunya terkait dengan aspirasi masyarakat. Nah, kalau yang di proses pendukung ini, saya ambilnya yang lebih ke aspirasi masyarakat karena kalau dari segi administrasi legislatifnya itu, ini bisa masuk ke yang GSK 13 ini, Ibu. Tuh, kalau dari segi fungsi sebenarnya kurang lebih sama seperti yang GSK 13 karena nanti di peta relasi yang GSK 13 ini itu ada dua OPD yang menjadi tanggung jawab dari satu proses ini. Ada satuan sama sekda. Seperti itu, Ibu. Cuman maksud saya di Iya. sini kan dia berperan di pendukung, Mbak, gitu. Iya, iya. Nah, kalau di TIK itu kan saya bisa nerima bahwa memang dia mendukung semua proses di sini. Iya. Proses di sini bisa lebih lancar, lebih baik karena ada dukungan TIK. Nah, di sini sendiri yang pengelolaan administrasi legislatif sendiri itu Iya. kontribusi dukungannya itu seperti apa gitu loh. Oh, kalau dari SOTK-nya itu Bu, kalau saya baca kemarin itu waktu pembuatan probis itu satuan itu ada fungsinya sebagai mengkaji dari ini peraturan-peraturan atau peraturan-peraturan daerah atau peraturan SOTK yang lain yang akan dimasukkan ke bagian hukum. Cuma ternyata kemarin kalau dari SOTK sendiri, jadi kalau di Kabupaten Gresik itu kalau untuk pengesahan itu pengesahan kan ke bagian hukum ya Bu ya. Ini hukum. Iya, Terus ya kalau Pergub itu kan sampai di bagian hukum kemudian ya ke provinsi, ke provinsi. nggak lewat ke satuan Iya, nah gitu. kan kalau dari fungsinya yang ada di SOTK, sebenarnya satuan ini kan sebagai tim kajinya Bu. Tim pengkaji kalau dari SOTK. Jadi satuan ini sebenarnya punya peran dalam mengkaji ini peraturan perundang-undangan itu. Kalau sesuai SOTK Bu ini karena kemarin kan Mungkin di gimana? perdanya mungkin Mbak, maksudnya peraturan perundang-undangannya itu perdanya, perda, bukan di Pergubnya. Kalau perda memang iya Oh, itu. berarti kalau di Perda ini tim kajinya memang satuan ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Tapi Cuman kalau di sini prosesnya itu kan bunyinya pengelolaan administrasi administrasi legislatif, iya. legislatif. Administrasi legislatif. Pengelolaan administrasi legislatif berarti kan mulai ini kan dalam rangka dia memfasilitasi kebutuhan DPRD toh Mbak sebenarnya. Pengelolaan administrasi legislatif. Iya, iya Bu. Nah, cuman di sini bunyinya kok aspirasi Iya. masyarakat gitu loh. Ya itu kemarin malam itu baru kayaknya belum saya ganti nih Bu. Sebenarnya kalau dari administrasi legislatif ini itu kalau tata bahasanya itu seperti ini, itu harusnya naik ke manajerial Ibu atau masuk fungsi yang
GSK 3 ini kan sebenarnya kurang lebih sama, hampir mirip. Dan yang di GSK 15 ini kita fokusnya lebih ke pengelolaan aspirasi masyarakatnya. Jadi nggak ada administrasi legislatifnya gitu, Ibu. Maunya kemarin kayaknya lupa, belum saya Iya, ganti. mungkin Gitu. ini ya, apa Ya, nama prosesnya ya yang ya, diganti gimana Ibu? mungkin. Nggak tahu ini fungsinya yang hubungannya dengan aspirasi masyarakat ini dia pengelolaannya seperti seperti apa, saya tuh soalnya juga kurang paham sih dengan yang di sana karena Oh, kalau apa namanya seperti ini apa ndak masuk di ini Mbak di luar ya, di luar di apa luar Bu? proses ya, bukan di sebagai inputnya tah kalau apa aspirasi masyarakatnya gitu loh maksud saya, atau memang prosesnya di dalam. Oh ya. Oke. Ya, kalau terkait dengan aspirasi masyarakat itu sebenarnya itu bukan kita baliknya lagi tadi itu ke fungsi SOTK, tapi sebenarnya kalau tidak dimasukkan ke proses itu enggak apa-apa Bu. Jadi misalnya dimasukkan ke yang ini supplier input ini, terus outcome-nya apa, output-nya apa, customer-nya siapa, itu bisa. Jadi nggak masuk ke proses pendukung itu juga bisa Bu. Ini tetap kalau dari saya kan merekomendasikannya seperti ini. Nanti bergantung dari Bufat sama bagian organisasi, Nggak apa-apa sih Mbak, maksudnya kira-kira seperti apa nanti gitu. nanti kelihatan dia data dukungnya ada atau kontribusi dukungannya itu di mana kan pada saat Iya, ini tuh level selanjutnya ya. iya Kalau di Bu, sini iya. kan saya belum tahu dia kontribusi dukungnya itu seperti apa. Oh iya. Terus ini Mbak, yang panah-panah ini Mbak, kalau Yang yang ini Bu ya. panah ini kan Iya, memang dia satu arah ya. iya, iya, Karena memang dia mendukung ini. Cuman iya. untuk yang proses utama ke pendukung ini dua dua arah ini maksudnya gimana, Mbak? Oh yang ini ya Bu ya, yang Mm-mm. ini ya atas sama Iya, bawah ini iya. ya. Itu maksudnya itu Bu saling berhubungan, saling berkaitan antara proses pendukung dengan utama, pendukung manajerial utama juga sama. Jadi nggak bisa satu arah ke atas aja Bu. Jadi ya, antara proses utama ini itu harus berkaitan dengan manajerial dan pendukung. Begitu juga dengan pendukung ke manajerial, manajerial ke pendukung. Seperti itu Bu. Jadi memang harus Oh saling ya, maksudnya berkaitan. ada Iya, data yang dari proses utama iya, masuk ke pendukung, iya dari Bu. pendukung ke ini gitu. Iya gitu. Ya, ya wis Mbak. Ini Ini kalau Bu, kalau proses utamanya sih kalau saya yang ini lihat kan. nanti jadinya gimana? Yang GSK 15 ini Nah, jadinya. makanya ini nggak apa-apa skip dulu. Oh oke. Saya Oke. saya pengen tahu kontribusinya kan kelihatan pada saat di breakdownnya toh Mbak. Kalau proses Gitu. pendukung ini, yang manajer sama pendukung ini, kalau di kita itu nggak di breakdown Bu, jadi langsung masuk ke peta relasi ini Bu, karena yang di breakdown itu di proses utama, karena Oh kan yang gitu. mendukung, iya, karena kan program yang ada di RPJMD itu kan itu masuknya ke utama semua Bu. Ini kalau Mm-mm. ini yang peta relasinya. Nah kalau yang untuk ini level satunya itu kan yang ini kan tujuan. Nah ini kita dari sasaran GSK 0101 ini itu dari sasaran di tujuan satu. Ini GSK 0102 ini sasaran kedua dari tujuan satu. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di RPJMD karena kan kemarin saya sempat tanya Bufat, ini di RPJMD ada yang turunan programnya dari misi tujuan sasaran enggak Ibu? Oh enggak ada Mbak. Maka dari itu kita baca lagi di RPJMD ternyata kalau di Kabupaten Gresik untuk programnya ini itu turunannya dari urusan langsung ya Ibu ya. Jadi kita cocokologinya itu based on urusan yang ada di RPJMD. Jadi satu program ini kenapa bisa masuk ke tujuan karena berdasarkan hasil analisis dari tim itu untuk program ini itu untuk
urusan yang ada di, saya coba share ini Bu, hasil analisisnya. Nah ini untuk satu tujuan, nah ini satu tujuan, satu misi, satu tujuan, satu sasaran, itu ada beberapa program yang mendukung. Ini kita sudah sesuaikan dengan yang ada di RPJMD di bab 5 kalau tidak salah kemarin. Dan ini identifikasi subprosesnya, dinas terkait ini kita ambil dari urusan juga, karena di RPJMD-nya Kabupaten Gresik itu, untuk penanggung jawab dari program itu bunyinya urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, kalau tidak salah seperti itu. Ya, tapi kalau yang sekda ya tulisannya sekretariat daerah, kalau yang inspektorat itu kan nggak salah pengawasan seperti itu. Jadi kalau ini kita tetap ambil dari RPJMD, terus kita turunkan, kita kerucutkan, kira-kira program ini itu kalau terkait penduduk itu yang lebih sebenarnya yang punya fungsi di sini kalau sesuai SOTK itu kan ke Dispenduk Capil. Kalau dari tim analis itu ada 3, tapi saya kerucutkan lagi karena satu program itu pasti pengampu OPD-nya 1 gitu Ibu. Kalau di kita persepsinya seperti itu, karena satu program ini pasti penanggung jawabnya 1 OPD. Jadi kalau penduduk ini itu pasti diampu oleh Dispenduk Capil. Begitu juga dengan program-program yang lainnya yang ada di RPJMD itu sudah dikerucutkan berdasarkan dengan fungsi yang ada di SOTK. Jadi kalau memang ini punyanya Capil, berarti ini masuk Capil. Oh ternyata program ini ternyata terkait dengan administrasi kependudukan, masih terkait dengan kependudukan, berarti itu memang punyanya Capil. Terus ini ternyata terkait dengan informasi dan komunikasi publik. Ini kita lihat di SOTK yang ada di Gresik. Oh ternyata kalau dikerucutkan berdasarkan hasil analisis yang ada di RPJMD itu ada beberapa OPD ini, terus dikerucutkan lagi. Oh ada punyanya Kominfo, kecamatan sama Sekda. Nah kalau dalam satu program karena nggak mungkin 3, otomatis saya buka satu-satu SOTK-nya. Karena di sini sudah ngomongin informasi dan komunikasi publik, otomatis ini sudah pasti punyanya Kominfo, seperti itu Ibu kalau di kita. Terus ini ada aplikasi informatika, itu juga punyanya Kominfo. Jadi kalau dalam pembuatan pembreakdownan ke level satunya itu, kita menganalisa dulu program-program ini itu masuk ke tujuan dan sasaran yang mana berdasarkan dari RPJMD yang ada gitu Ibu kalau yang buat level satunya. Mbak, Iya. kalau ngomong masalah yang apa namanya proses inti itu kan Iya, kita enggak masalah Mbak ya. iya, Tapi ketika ngomong ke manajerial dan pendukung iya. itu nanti akhirnya ada yang jumbo gitu Mbak. Jumbo Jadi itu gimana jumbo Bu itu Ayu? maksudnya double. Dia masuk di inti, Iya, dia juga masuk di pendukung iya, gitu. Nah, jadinya nanti kita membreakdown yang di breakdown itu kan sebenarnya bukan yang inti saja iya, sebenarnya, iya. tetapi juga yang manajerial dan di pendukungnya gitu, Mbak. Jadi di Iya, sini kan di sini misalkan kasus Diskominfo saja ya. iya. Diskominfo itu di sini programnya masuk ke yang Inti, apa namanya? Ya, tata kelola ya. iya, utama sama di Ah, pendukung. Iya, nah, terus di pendukung juga dia bunyi gitu. Nah, nanti ini kan gimana gitu, apa namanya, proses bisnisnya nanti turunnya dia turun dari mana? Turun dari inti atau turun dari pendukung gitu. Itu yang kita bingungkan. oke. Seperti yang di ini aja tata kelola organisasi pemerintahan. Iya, Ini dia juga kan kontribusinya di yang inti juga, yang tata iya, kelola iya, pemerintahan. Nah, iya, bedanya apa ketika dia proses di inti sama proses yang di manajerial gitu, Mbak? iya, iya, Bu. Kalau kemarin ini sempat dibahas juga, karena kan sebenarnya ini pertanyaan yang dari awal ya Bu ya, yang Iya, belum sempat di sini juga.
Jadi kalau sebenarnya itu enggak apa-apa Bu, kalau kalau memang dalam satu OPD itu punya ada double di dalam satu proses bisnis travel kotanya ini double itu enggak apa-apa. Cuma karena kan tadi kalau sebenarnya kan lebih ke berat di tanggung jawabnya atau ke yang seterusnya itu ya Bu ya, yang profesinya. Nanti gimana ini Mbak kalau double itu gimana? Nah, kalau dari kita kemarin kalau udah mau double itu Bu memang harus merubah perda RPJMD-nya seperti itu Bu. Jadi benar-benar harus difokuskan kira-kira yang bisa mendukung manajerial itu OPD mana saja, terus yang pendukung yang masuk ke proses pendukung ini itu OPD mana saja, dan yang masuk ke proses utama ini itu OPD mana saja. Kalau dari kita kemarin kurang lebih seperti itu Bu, karena ini juga kejadian di Pemda-Pemda lain ya. Memang ada satu Pemda itu yang satu OPD-nya itu memang ada di proses utama dan di proses pendukung itu juga ada juga yang di proses utama ada, di proses manajerial itu juga ada Ibu. Jadi kalau memang kedepannya kalau memang itu terkait dengan tanggung jawab itu memang dirasa berat atau bagaimana, mungkin dari segi penyusunan RPJMD-nya itu nanti itu bisa lebih dikerucutkan lagi Bu. Jadi terkait dengan satu tujuan itu kira-kira OPD mana saja ini yang mengampu program-program yang bisa mendukung tujuan 1, 2, 3, 4, 5 gitu Ibu. Kalau dari kita kemarin hasil diskusinya seperti itu, karena memang kalau ini yang dirubah, ini juga kita berdasarkan dari RPJMD yang ada, berdasarkan dari SOTK yang ada, seperti itu kan. Kita ini merekomendasikan propis level kota seperti ini itu dari data yang kita dapatkan dari Pemda tersebut, gitu Ibu kalau dari kita. Atau mungkin gini Mbak, di RPJMD itu kan memang dia tidak bunyi tentang proses utama, manajerial, dan Oh iya, iya. pendukung. Dia kan hanya bunyi saya punya tujuan ini. Iya, Kemudian program-programnya itu iya, kan tidak serta-merta dia iya, jadi berkontribusi di proses utama saja. iya, Kan mungkin ada program-program yang memang dia untuk di proses manajerial, untuk di proses pendukung gitu Mbak. iya, Jadi mungkin tadi Mbak Nisa kan iya. hanya fokus ke proses Utama. utama Iya, saja, iya Bu, iya. bahwa proses utama itu ada 5, kemudian langsung semuanya program itu Masuk dimasukkan ke ke, proses iya, utama. iya, Nah, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Misalkan untuk apa namanya perpustakaan. iya, Perpustakaan itu mungkin dia tidak mendukung di mana, bukan perpustakaannya, tapi kearsipan ya. iya, Kearsipan itu mungkin tidak mendukung di intinya, iya, tapi dia di manajerialnya, kayak gitu Mbak, iya, program iya Ibu. terkait. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi iya, mungkin perlu dipilah-pilah lagi program mana yang memang mendukung langsung. Tadi kan ada istilahnya langsung dan tidak langsung, Mbak ya. iya, iya, Kalau yang tidak langsungnya mungkin kan bisa masuk ke manajerial kan gitu, Mbak. iya, Tapi iya. kalau langsung ya memang harus masuk ke utama gitu. Kalau Berarti, yang tadi lihat misalkan yang utama tadi iya, perekonomian iya, ya. Perekonomian pembangunan ekonomi Gresik baru yang inklusif. Berarti di sini mungkin ada peran dari mungkin ya Mbak ya, iya, Diskoperindak. Kemudian dari bagian perekonomian juga, tetapi iya, prosesnya nanti yang membedakan Mbak. Jadi mungkin dia programnya sama, namanya sama, tetapi di proses bisnisnya yang beda gitu Mbak. Proses bisnis yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian itu ada sendiri dan bukan manajerial gitu. Apa seperti itu? Ditambah jadinya yang selama ini dia memang tusinya memang ABCD, tetapi karena ada proses utama yang mewajibkan dia mendukung perekonomiannya itu seperti apa,
dia harus ada proses bisnis baru yang memang harus mendukung tujuannya ini Pak Bupati ini gitu. Apa enggak gitu? Karena program ini kan cuma nomenklatur sebenarnya Mbak ya. Sedangkan proses bisnis itu ada yang memang tidak masuk di program tapi dia jalan gitu. Kalau yang manajerial itu mungkin lebih ke ada atau tidak ada tujuannya si Pak Bupati, dia tetap dijalankan gitu Mbak. Tetapi ketika ada tujuannya Pak Bupati seperti ini, berarti harus ada probis baru yang harus dilakukan oleh si OPD manajerial ini. Mungkin begitu Mbak, maksudnya pemilahannya antara dia peran manajerial dengan peran untuk membantu yang fungsi utama atau proses utama tadi Mbak. Misalkan di Diskominfo saja Mbak ya, Iya. ada atau tidak ada tujuannya Pak Bupati atau indeks SPBE, Diskominfo itu kan ya tetap harus harus menyediakan jaringan, harus menyediakan server kayak gitu. Tetapi dengan adanya tujuannya Pak Bupati seperti ini, lah berarti mungkin peran kita bukan hanya itu saja, tetapi kita ada peran monefnya di situ, terus peran fasilitasi tim koordinasi SPBE kayak gitu loh Mbak. Itu kan hal-hal baru yang memang bukan pendukung sebenarnya, tapi itu yang jadi inti gitu. Kayak tim koordinasi SPBE itu kan baru toh Mbak. Tim kolaborasi SPBE juga baru. Kalau untuk fungsi-fungsi infrastruktur dan lainnya itu zaman dari dulu kala itu sudah ada. Tetapi karena ada cita-cita indeks SPBE sekian-sekian, maka perlu ada baru ini, harus ada proses bisnis baru yang harus ada memfasilitasi tim koordinasi, yang harus ada monef secara berkala SPBE, dan harus ada mengkoordinasikan semua OPD kayak gitu. Mungkin gitu Mbak, yang membedakan antara dia pendukung dan dia utama. Kalau kita ini menganalisa secara secara apa adanya di RPJMD ya memang kurang tidak ketemu gitu Mbak. Jadi nanti akhirnya kita ngertinya itu malah kalau sudah ada komunikasi dengan OPD-nya. Kita baca dari struktur organisasi atau SOTK-nya juga mungkin tidak nemu. Iya, Bu. Iya. Gitu. Kalau yang contoh di organisasi aja Mbak ya. Iya. Di organisasi itu dulu itu enggak ada yang namanya reformasi birokrasi, itu kan enggak ada. Nah, sekarang itu dengan adanya indeks-indeks itu, nah itu dikebut sama dia gitu. Padahal dahulu kala kalau enggak ngerjakan itu ya enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang karena ada cita-citanya indeks RB harus sekian, indeks apa harus sekian. Nah, itu yang jadi tugas khusus yang memang mendukung si proses utama gitu Mbak. Kalau kelembagaan menata organisasi itu kan ya memang sudah kewajiban utamanya di organisasi. Tetapi kalau dia harus mengkoordinasi semua OPD bahwa harus melaksanakan reformasi birokrasi, harus apa. Nah, itu yang mungkin mendukung ini. Jadi akhirnya kita berkacanya di di proses utamanya itu lihat indeks-indeks di situ. Indeks di situ kan kalau di tujuan pertama ada indeks RB Mbak. Indeks RB itu kan komposit ya dari indeks macam-macam di situ. Nah, itu yang siapa yang berperan di situ dan itu bukan pekerjaan sehari-hari gitu Mbak. Itu pekerjaan khusus.
Kemudian yang mungkin yang apa namanya tadi, yang tujuan utama yang muaranya tadi Mbak, yang berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan sama apa tadi? Ini ya Bu ya. Yang utama muara tadi. Oh, yang muara yang ini Nah, pembangunan tujuan Gresik 2 Baru yang berdasarkan dan berkelanjutan. Nah, kelanjutan. Ya. ini kan harus kita lihat indikatornya apa. Nah, itu Oh, berarti ini Bu. Saya ngacunya dari ini cascading ini indikator sasaran cascading RPJMD ini, indeks-indeks ini. sebenarnya di tujuan, Mbak. Tujuan. Tujuan. Nah, tujuan itu kan ada indikatornya juga. Tujuan itu ada indikatornya Kalau sebenarnya. yang soalnya kemarin yang cascading itu kurang lebih kan kayak gini Bu. Ininya indikator tujuannya ya Bu ya berarti. Iya, kalau indikator sasaran ini terus terang di RPJMD kita itu kurang ini Mbak, kurang mewakili tujuan. Jadi di tujuan itu bunyinya kan dia indeks RB. Lah, indeks RB Iya. itu kan banyak indikator di situ, tapi yang dimunculkan di sasaran itu hanya ini. Gitu. Oh iya ya Bu ini sebentar saya coba share screen. Ini ya Bu ya. Ini ya Bu ya indikator tujuan ini ya. Nah, iya betul. Ini Oh kan cita-citanya, berarti kan cita-citanya RPJMD kita itu kan ini indikator tujuan ini. iya. Nah, sekarang misalkan kita ngomong indeks RB, berarti di situ ada indikator macam-macam yang nanti didukung oleh OPD apa. Nah, itu dia yang Oh. jadi proses bisnis yang mendukung si proses utama gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kita gedenya lagi ke tujuan ya Bu ya. Terus Mm-mm. kita tuh kan turunnya tetap lihat yang indikator sasaran kan Bu ya berarti. Eh, Apa kalau gimana? makanya di kelemahannya itu di RPJMD kita itu kan ini Iya. toh Mbak, maksudnya dari indikator tujuan itu enggak turun semua ke sasaran. Oh, Jadinya ketika indeks SPBE-nya bagus, belum tentu indeks RB-nya bagus karena yang dibangun itu hanya SPBE saja, yang lainnya enggak gitu. Jadi saya lebih senang ke tujuan ini ketika indikator tujuan ini yang kita bangun, otomatis sasaran katut semua gitu Mbak. iya iya Bu. Lah berarti gini Bu, kalau misalnya saya lihatnya dari indikator tujuan, terus eh, nanti turunan, maksudnya programnya ini buat di mappingin ke indikator tujuan kalau nggak lihat dari indikator sasaran atau urusan yang ada di RPJM itu gimana Bu buat menentukan programnya itu? Kalau programnya itu sebenarnya bisa sih Mbak, ketika kita ngomong indeks reformasi birokrasi, di situ kan Iya, ada indeks apa saja, termasuk kearsipan, iya. tadi itu masuk ke sini Mbak, kearsipan yang berbasis elektronik gitu. Dia masuk ke indeks reformasi birokrasi. Kemudian yang apa namanya BMD ya, Iya Bu. Berarti kan barang gini milik Bu. daerah, Heeh, barang milik daerah iya, yang heeh. ada indeks pengelolaan barang milik daerah. Itu salah satunya masuk ke situ. Nah, jadi Indeks. bagaimana si BPKAD ini bisa mencapai indeks BMD yang bagus? Nah, itu beda dengan dia mengelola barang yang secara biasa-biasa saja. Harus ada effort yang khusus untuk mendukung ini gitu, Mbak. Hmm. Nah, indeksnya itu yang tadi itu saya tahunya dari mana Bu? Kan soalnya yang di sini. Iya, memang memang di RPJMD itu enggak bunyi, Iya Bu. Mbak. Bunyinya cuman ini. Iya, kalau Terus saya bikinnya apa saya jadi tim bagian oke ya. organisasi Bu? Soalnya kan ini saya benar-benar based on Iya, based RPJMD on dokumen sama RPJMD iya lah. Kalau RPJMD nah itu enggak kena. Akhirnya ya turunnya enggak kena. iya Maksud Bu. saya, maksud saya biarlah RPJMD-nya enggak kena tapi probisnya kena gitu loh, Mbak. Gitu. Iya, nah kalau kalau mau kayak gitu Bu, berarti otomatis nanti
itu kayak indeks-indeks yang disampaikan sama Bu Fat tadi itu saya harus tahu. Iya, Bu. Soalnya kalau kita Mbak yang Alin, Mbak Alin, kasih juga bingung. Mbak Alin, Oh iya. Mbak Alin, Mbak Irma ada tah di situ. Kayaknya kalau enggak salah kemarin itu dia bikin dokumen tentang indikator-indikator ini. Apakah dia mencantumkan enggak itu? Ketika indeks RB itu didukung oleh indikator apa saja, indeks daya saing didukung oleh apa saja gitu. Ada tah Mbak Irmanya? Enggak ada. Lagi ke Pak Sekda mungkin ya. Enggak tahu aku. Lagi koordinasi terkait penilaian sakit ini. Maafat. Gimana? Tadi ada yang perlu tak tanyakan ya. Ketika Mbak Fat mengatakan dokumen RPJMD-nya enggak keluar, Ya. terus nanti proses bisnisnya keluar gitu, maksudnya menjadi genah itu gimana gitu, kan nggak nyambung nanti dengan RPJMD akhirnya. Sebenarnya gini loh Mbak Alin, coba dilihat ini ya yang lagi ini ya. RPJMD kita itu punya indikator tujuan indeks reformasi birokrasi ya. Tetapi ketika turun di sasaran itu hanya semua. 2 gitu loh. Lah terus tujuan kita tidak tercapai dong kalau yang dibangun cuma 2 ini gitu loh maksudku. Lah karena kita bikin probisnya itu apa namanya, asal usulnya kan kita dari tujuan. Nah berarti proses yang untuk mendukung tujuan ini kan harus benar gitu loh. Ketika tujuan ini indikator ini, nah prosesnya berarti kan harus mendukung indeks RB. Nah proses apa saja, nah itu yang perlu di breakdown gitu. Bapak, Gimana? Ini nggak melibatkan Mbak Kurin dari Bapeda ya? Kalau sudah tertulis dalam RPJMD seperti itu, untuk menambahkan sasaran piye? Enggak bisa. Makanya kita mungkin mainnya di probisnya aja. Gitu. Enggak bisa kalau di RPJMD, harus di review, dan kayaknya sih enggak ada review karena habis ini kan juga bupatinya kan juga selesai 2024. Gimana Mbak Nisa mengakalinya gitu Mbak Nisa? Jadi prosesnya tetap kita munculkan untuk mendukung indeks RB ini meskipun di sasaran enggak bunyi gitu loh. Tapi asal usul atau tingkatan tertinggi tadi kan kita tujuan. Mohon izin, saya mau masuk nih Bu. Perkenalkan saya Santi yang kemarin itu Bu. Nah, kalau sejauh kita berdiskusi pembuatan proses bisnis level kota di Pemda-Pemda lain itu memang adalah utamanya tuh harus di RPJMD Bu. Walaupun kan tadi Ibu bilang bahwa tujuannya itu belum terlihat semua begitu nggih Bu di indikatornya. Nah, Ibu kan ingin menambahkan indikator tujuan itu sedetail mungkin. Nah, kalau misalnya data itu kita juga tidak tahu Bu, kemudian dari RPJMD-nya juga tidak dijelaskan dengan detail gitu. Nah, kita juga kebingungan Bu untuk membuatnya. Makanya kalau utama pembuatan ini ya memang harus RPJMD, benar salahnya RPJMD ya memang harus diacu begitu Bu. Karena kalau dari definisi yang diberikan oleh Kemenpan, proses utama itu seperti apa, manajemen seperti apa, pendukung seperti apa, ya memang harus mengacunya itu pada RPJMD, benar salahnya RPJMD-nya begitu Bu. Oke Mbak, kalau misalkan tadi yang untuk level 1 kan sudah oke, tidak ada masalah Mbak ya. Tidak ada masalah, memang itu sudah sesuai tujuan. Tetapi untuk proses selanjutnya itu loh Mbak,
itu mungkin yang ada yang ikut di inti yang saya katakan tadi, ada program yang memang dia kontribusi ke inti, ada program yang kontribusi ke manajerial, atau seperti itu pembagiannya. Jadi ketika probisnya nanti turun ke OPD, itu kan dia ada yang dibagi dua, Mbak. Dia mendukung Iya, Bu. inti sama dia mendukung, Iya, kalau di Kominfo mendukung sebagai pendukung kan gitu. iya, Nah, mungkin ketika iya. dia mendukung ke intinya tadi itu dimunculkan gitu, Mbak, maksudnya proses bisnisnya. Jadi tidak muncul di sasaran memang, tapi muncul di proses bisnisnya dia. Gitu. Berarti intinya jadi satu proses saja begitu ya, Bu? Iya, kalau kabupaten proses besar, Mbak, tapi kalau sudah turun di ininya, di mana? OPD. Di OPD-nya, dia harus jelas ini proses ini mendukung utama, proses ini mendukung manajerial atau mendukung pendukung tadi gitu. Enggak gitu tak, Mbak, kalau ketika turun. Iya, Atau Bu. gimana? Ini coba saya berikan contoh ya, Bu. Mm-mm. Ini yang sudah dibuat Surabaya kebetulan. Untuk turunannya misal dari Probis Kota langsung ke OPD-nya begitu, Bu. Jadi contohnya seperti itu, Bu. Jadi yang pertama judul proses itu yang diambil dari proses yang ada di kota, Mm-mm. kemudian level nolnya itu baru diturunkan ke OPD. Nah, tadi kalau Bu Fat bilang bisa untuk dimunculkan di proses OPD yang lebih jelas, itu bisa, Bu. Nanti ada di proses level nolnya OPD. Itu dari bidang, kemudian diturunkan lagi di level 1 itu dari seksinya. Nah, baru yang level 2 itu proses yang utama atau yang menyangkut dengan kota itu apa saja. Nah, itu ada di proses level 2 dan level 3 begitu, Bu. Memang itu ada kaitannya sih, Bu, dengan yang proses bisnis level kotanya gitu. Jadi didetailkan lagi nanti yang seperti Bu Fat bilang Kominfo ada di pendukung, nanti bisa dijadikan satu proses di utama, kemudian tapi bisa didetailkan lagi di proses bisnis level OPD-nya seperti itu. Ini berarti nanti yang analisa siapa, Mbak? Dari OPD-nya sendiri-sendiri ya? Iya, betul, Bu. Kalau yang dari Surabaya itu memang dari OPD-nya itu menyerahkan ke organisasi, karena kan untuk level 2 dan 3 ini proses utama intinya di OPD itu kan hanya OPD yang tahu ya, Bu ya. Iya. Jadi kita pasrahkan ke OPD-nya, kemudian dikumpulkan ke organisasi begitu. Ya, iya. Ya, berarti nanti dari organisasinya yang memverifikasi ini benar enggak Iya, gitu. betul, Bu. Iya, iya. Iya, karena itu berkaitan langsung dengan outputnya itu adalah SOP-nya itu, Bu. Jadi kebutuhan SOP tahu, kemudian penanggung jawabnya per subkoordinator itu juga tahu, karena kan berkaitan, Bu, begitu. Iya, iya. Ya, Mbak. Berarti nanti munculnya di masing-masing OPD gitu ya, untuk Iya, betul. dia mendukung yang mana. Iya. Ya. Soalnya kadang-kadang juga gini, Mbak, OPD itu sebenarnya enggak ngerti dia itu mendukung indikator RB atau enggak, itu kadang dia enggak Iya, ngerti. iya sih, Bu. Yang ngerti kan Pemahamannya organisasi itu. sektoral. Iya, betul, Bu. Nah, mungkin ya Mbak, gitu aja.
Kalau yang tadi Probis Kabupaten ya kita memang manut ke ini aja, ke sampai apa Mbak tadi Mbak? Pelevelannya di apa kabupaten tadi Mbak? Sampai ini Bu, sampai sebentar Bu. Sampai level 1 aja. Yang mana Mbak? Ini Bu level 1-nya. Breakdown dari tujuan. Kan ada 5 Bu ini. 2, 3. Ini 1, ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4, ini yang 5. Terus baru ke peta relasi. Gitu Ibu, kalau breakdown-nya sampai level 1. Ini berarti informasi yang diambil dari RPJMD adalah tujuan, sasaran, kemudian program, ya, sama penanggung jawab programnya. terus sama penanggung jawabnya. Iya Bu. Cuman dari program ini Iya. semuanya masuk ke inti ya Mbak ya. Iya Bu. Yang manajerialnya manajerialnya ini dari fungsi sekretariat dan badan ini Bu. Kalau misalnya kayak Mbak, kayak BPKAD, programnya itu dia mendukung apa? Kalau BPKAD ini Nggak mendukung inti kan dia? ada Bu ini. Kalau dari Nggak, di RPJMD programnya ada. Mbak. Oh, Di programnya. programnya dia kayak misalkan pengelolaan keuangan daerah, kayak penganggaran kayak gitu loh Mbak. Itu apakah enggak masuk ke manajerial gitu nama programnya? Iya, ini Bu ada yang pengelolaan keuangan ini. Enggak, maksudnya Oh, program. tadi kan Mbaknya bilang kalau semua program di RPJMD itu Iya. masuk ke proses inti, kan Iya. gitu. Iya. Nah, saya pengen tahu dia programnya PPKAD yang pengelolaan keuangan itu masuk di tujuan mana gitu loh Mbak. Oh, ini Padahal Bu. dia kan manajerial harusnya. Tujuan 1 Ibu, kalau sesuai analisis kita. Ini BPPKAD ini masuk yang tata kelola pemerintahan Gresik baru, yang inovatif, kolaboratif dan cerdas ini. Ini kalau ini Ibu programnya. Program Ini. pengelolaan keuangan daerah. Ini ada juga yang ini Bapeda, mohon maaf, ini barang milik daerah. Ini pendapatan. Udah ada 3 Ibu. Keuangan, barang, pendapatan. Itu masuk ke utama, tapi di manajerial kan juga iya. ada, iya. Nanti saya bingungnya itu ketika breakdown manajerial sama pendukung ini Mbak. Ini memang tidak di breakdown Mbak kalau yang manajerial sama pendukung. Enggak Bu. Emang enggak di breakdown Bu kalau yang manajerial sama pendukung. Jadi emang fokusnya itu lebih ke yang proses utama itu Bu, yang kita ambil dari tujuan itu kita breakdown ke program yang ada di RPJMD gitu. Karena kalau enggak di breakdown dia probisnya nanti kan enggak jelas Mbak. Atau probisnya itu ketemunya yang di OPD tadi ya? Iya. Di OPD tadi itu Mbak coba lihatkan lagi Mbak yang di OPD tadi Mbak. Oh, siap-siap Bu. Yang punya Surabaya ya Bu ya? Iya. Yang sebelah kiri sendiri itu apa itu? Menunjukkan kalau sebelah kiri sendiri paling judul ini judul proses ini ini loh ya Mbak. Bu ya. Ini. Yang kiri. Judul proses pelayanan. Nah, ini apa Mbak? Pelayanan penamaan modal dan pelayanan tepat satu pintu. Ini apa ini? Kalau yang di peta apa proses bisnis. Proses bisnis. Itu peta bisnis itu yang jadi proses
Proses utama mana? Oh iya. Atau nama program itu? Bukan, Bu. Itu Apa? nama proses utamanya yang ada di level kotanya. Proses utama. Iya, tapi kan Tujuan itu kan berarti. iya tujuan. Jadi kan mungkin tujuannya itu ada banyak ya, Bu. Tadi kan inklusif, ekonomi inklusif mungkin kalau di Gresik. Nah, itu Heeh. dannya ada pelayanan penanaman modal seperti itu. Jadi itu yang diambil, dicocokkan dengan proses yang ada di OPD-nya, begitu. Oh, ini berarti tujuan, Mbak. Kalimat tujuan tuh Iya, ini, Mbak. tujuan, Bu. Tapi tujuannya itu enggak yang diambil semua gitu, Bu. Jadi penanaman modalnya aja diletakkan di OPD-nya seperti itu. Kemudian nanti kalau ada ke bawah lagi itu. Nah, itu untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan itu yang part yang Dinas Pemberdayaan Perempuan itu di proses utama nomor berapa yang diambil pemberdayaan perempuannya seperti itu. Dari tujuan itu ada sub prosesnya ya, Mbak ya. Ada, Bu. Kalau di Gresik tadi bunyinya apa, Mbak? Dari sasaran itu tah. Yang level satunya. Iya, Bu. Dari sasaran. Iya Bu, dari sasaran. Nah, maksud saya yang diambil dari OPD tadi itu tujuan apa sasaran gitu. Yang dijadikan apa namanya? Referensi tadi untuk apa namanya? Proses bisnis di OPD tadi. Kok anu Mbak ya, kok spesifik Mbak ya? Maksudnya di Surabaya tadi kok dia kok spesifik langsung bilang pelayanan apa gitu. Iya, ini coba saya lihatkan. Karena probisnya Surabaya ini ganti, Bu. Itu yang mengacu RPJMD tahun lalu. Nah, RPJMD-nya itu ada perubahan. Ini belum disahkan juga. Cuman kenapa kok tadi spesifik, Bu? Karena dari yang dibuat OPD itu memang sudah seperti itu. Jadi organisasi Surabaya ini kalau memang OPD-nya sudah membuat probis level OPD seperti itu, maka yang harus disesuaikan itu di level kotanya, begitu. Jadi karena di level OPD ini sudah disahkan sama kepala dinasnya. Jadi bagi organisasi kalau memang sudah disahkan ya nggak bisa dirubah. Kita yang bisa merubah level kotanya, begitu. Makanya yang OPD Dinas Penanaman Modal tadi sudah spesifik karena memang sebelumnya dia punya level OPD itu ya memang sudah spesifik dan sudah disahkan. Maka yang bisa diganti itu di penamaan level kotanya. Begitu, Bu. Berarti di level kotanya sendiri kan levelnya nggak sampai sasaran, Mbak. Jadi di bawah sasaran itu ada lagi kan yang khusus untuk si tujuannya OPD tadi. Gitu tah. Iya, ada, Bu. Ini coba saya lihatkan juga ya, Bu. Iya. Bu Fat izin itu Mbak Santi diizinkan baca screen ya nanti Bu. Oh iya, Ya. bisa Mas. Sudah Mbak. Karena kalau di Gresik ini Mbak, kita rencananya itu kan top down gitu loh. Jadi OPD itu biar mereferensi peta proses bisnis yang kita buatkan gitu. Jadi biar nyambung.
Ini Bu, kalau yang lama ya Bu ya, jadi Mm-mm. Probisnya Kota Surabaya ini yang lama itu ada terkait pengelolaan investasi dan penanaman modal. Oh, langsung Jadi begini ya, iya, langsung detail iya. gini Nah ya. ini ya kemarin ini ada review Surabaya, jadi minta direviewkan gitu karena Probisnya Surabaya ini belum terdefine dari mana, dari tujuan kah atau Hmm. sasaran atau Berarti yang ini ada di belum, RPJMD. berarti ini enggak dari tujuan ya bikin proses Iya, utamanya ya. enggak Bu. Oh, Jadi dari kita OPD-OPD review, gitu. iya, ini kita review, Hmm. maka dibuat yang memang dari tujuan RPJMD. Tapi karena memang ada OPD, ada 7 OPD yang memang sudah punya proses bisnis level OPD yang sudah disahkan, maka organisasi ini nggak bisa langsung mengganti. Maka yang disesuaikan itu harus yang probis level kota yang baru, mengikuti Mm-mm. RPJMD yang baru yang sekarang mau disusun ini, begitu. Jadi memang kalau dulu itu sudah detail sekali, Bu. Mm-mm. Gitu. Iya, Mbak, yang kembali ke Gresik tadi, Mbak. Yang mana Bu? Yang Yang level cascading. berapa tadi ya? Oh, gambar. Habis proses level 0, Oh, level coba satunya ya Bu. terus level satunya. Saya tadi kan belum apa namanya mempelajarinya. Ini Bu. Level level atasnya apa, Mbak? Ini Bu. Nah, ini. Iya. Oh, ini yang 1.1 ini berarti sasaran, ya, Mbak? Ya, SK Bu, 1.1 sasaran. ini sasaran. Yang ini program. Kemudian SK ini 111. program. Iya. Sebentar, Mbak. Nah, ini kayaknya untuk program yang bersesuaian dengan ini kok kurang pas ya, Mbak ya. Yang mana Bu? Maksudnya ketika ngomong tata kelola pemerintahan yang bersih itu kependudukan itu masuk ke sini. Iya. Tapi kalau yang kesehatan dia masuk ke tujuan yang lain gitu ya. Iya Bu, iya. Mbak, ini panahnya itu kok gini? Maksudnya ini gimana ini? Ini Bu, turunan ini kita bikin, ini saya bikin 3 itu. Jadi dalam satu sasaran ini dia itu ada berapa program ini? Ada 16 program. Jadi ini saya bagi 3 aja Bu. Jadi kalau panahnya ini tuh penunjukan bahwa dalam satu tujuan itu ada 16 program gitu Bu sebenarnya. Satu sasaran, mohon maaf. Satu sasaran itu didukung 16 program. Seperti itu. Kalau pemanahan arah panahnya ini tuh hanya sebagai penunjuk saja sih Bu. Makanya ini ke bawahnya itu enggak saya kasih panah karena kan ini turun gini gitu Bu. Tapi kalau misalnya direvisi sama Bufat kalau masalah arah panah nanti enggak apa-apa, monggo nanti saya revisi arah panahnya mau seperti apa, seperti itu. Karena memang kalau di sini arah panahnya itu sebagai penunjukan saja gitu Bu. Dan Karena ini gimana Bu? ini Mbak kayaknya proses ini loh Mbak, proses kayak pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi. Maksudnya itu bisa nggak sih dijadikan satu subproses yang di atasnya gitu. Misalkan yang tentang kependudukan ya wes kependudukan. Oh, berarti cuma Gitu. satu program besar gitu tak Bu? Iya. Oh, gitu maunya. Jadi Itu urusan berarti itu urusan kan berarti. Iya.
Iya. Iya, Pak. urusan gitu. Kalau urusan ya sesuai dengan PMDN itu. Berapa urusan, nggak ada urusan wajib, urusan konkuren gitu kan berarti. Iya, iya, Pak. Jadi tidak semua nama program itu kan harus muncul di Probis, Mbak. Gitu. Oh, Program itu gitu. kan hanya nomenklatur yang diciptakan oleh Kemendagri untuk mewadahi kita, ada apa namanya, ada duitnya di situ gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak serta-merta menjelaskan bahwa itu probis kita, enggak gitu. Jadi kalau menurut saya antara program dengan probis itu ada perbedaan gitu. Berarti bukan itu Iya. sebenarnya kalau sasaran ini ya, sasarannya contoh satu yang ini ya, itu kan sasaran satu berarti turunannya nanti bawahnya berarti turun ke urusan ya, kan gitu. Berarti Iya. ada urusan statistik, urusan komunikasi dan informatika, urusan Ya, persandian, mungkin urusan bahasanya kan jadinya kan ya pengelolaan statistik, pengelolaan kependudukan kayak gitu aja kalau prosesnya. Nah, nanti ketika turun di OPD dia hanya mengacu itu, Mbak, pengelolaan kependudukan. Nah, sudah turunkan di situ nanti ada level-levelnya. strukturnya. Ya, pengelolaan pencatatan sipil turunkan sendiri di situ. Yang penting di kabupaten ini sudah ada rumahnya gitu. Oh, berarti misalnya ini Bu, ini kan kalau dari Capil itu kan ada 3 program ya. Ini kan ada pendaftaran penduduk, Ada ada banyak ini, program, Mbak, iya, programnya, Mbak. ada pencatatan sipil, ada pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Ini nanti mau dijadikan satu gitu, Bu. Jadi Kalau pengelolaan. berdasarkan urusan aja, Mbak, yang sudah jelas, Mbak. Jadi kependudukan, enggak tahu kependudukan sama pencatatan sipil itu satu urusan apa dewe-dewe aku kurang jelas. Beda, berarti kan Satu, Bu, pengelolaan kalau di RPJMD. pengelolaan jangan RPJM loh, urusan Kan kayaknya urusan sendiri. kan kalau di RPJMD kan juga ada Bu urusan. Ya, yaitu berdasarkan urusan itu aja, Mbak. Kalau Kominfo itu kan 3 urusan, berarti kan sendiri-sendiri itu. 3 urusan Kominfo. Mungkin gitu aja lebih enak, Mbak. Berarti nggak usah nama program ya, Bu ya? Jangan, Mbak. Nama program ini nanti bikin pusing. Berarti ini saya breakdown dari tujuan ini, saya breakdownnya langsung ke urusan ya, Bu ya? Ya, pengelolaan apa gitu, Mbak. Ya, siap, Bu. Itu aja. Oke, siap. Ada lagi Bu, kira-kira dari yang ini provinsi ini? Yang apa, Mbak? Yang lintas fungsi tadi, Mbak ya? Relasi, Bu. Oh, relasi. Ya, Iya. relasi. Kalau lintas fungsi belum tahu, Bu. Iya, karena kan memang harus tahu ininya, Mbak, apa namanya, alurnya. Kalau lintas fungsi itu habis ngapain kan gitu. Iya, Bu. Iya. Di kita belum ada itu, Bu, kalau yang lintas fungsi itu. Jadi kita merekomendasikannya hanya sampai peta relasi saja, gitu. Cuman ini, Mbak, kemarin kalau yang saya baca dari peraturan Menpan itu kan kita bikinnya itu kan minimal harus sampai lintas fungsi itu toh. Iya, Bu. Itu kalau dari Tati sendiri pernah bikin yang sampai lintas fungsi enggak, Mbak? Masih dikaji, Bu, karena probisnya juga beda. Masih dalam tahap pengkajian, Bu. Dari belum ada undang-undang lain, dokumen, iya, masih belum ada proses dokumen yang pengkajian. jadi ya. Iya, Bu. Iya. Mbak, kalau yang kita ngomong metadata
Ya, probis Bu. sendiri ya. Iya, Bu. Kalau metadata probis itu nanti itu kan kita juga ngelihatnya dari ini Sini. kan, dari Ya, iya, Bu. ini, dari Ya. peta ini. Kita diminta itu kan minimal sampai Level 3. ya. Ya. Nah, level 3 itu kan setelah urusan ya. Level satunya dianggap urusan. Ya, Oh, gitu. ini Bu, kalau Gimana? Kemenpan itu Heeh. kemarin metadata purchase yang probis itu level 1-2 itu ada standarnya dari pusat kan, Bu, yang Ya, startup itu. Itu kita ambilnya dari terus situ, level 1-2. Yang level 3 ini kan sebenarnya itu ada juga yang sudah tertulis dari Kemenpan di template itu. Tapi kan itu kalau Kemenpan kan bilang ini masih bisa disesuaikan dengan masing-masing kondisi Pemda. daerah, Nah, ya. jadi kalau di kita level 3-nya itu ke nama bidang, Bu. Loh, Gitu. Mbak, yang untuk proses bisnis bukannya kalau daerah sampai fungsi dan subfungsi ya? Enggak, Bu. Kalau dari Kemenpannya sendiri kan sebenarnya kalau dokumen tertulisnya itu kan hanya sampai level 3. Jadi Ya, kalau di level 3 kita itu kan disuruh kita nambah 2, bidang. Mbak. Soalnya gini, Bu. Kemarin ini diskusi, bukan kalau level 3 itu bidang, level 4 itu turunannya kan subkoordinator. Ya. Nah, kalau yang level 5 ini kan kemarin Bufat sempat request ini ke masing-masing proses yang ada di masing-masing OPD. Ya. Nah, dengan adanya FGD, itu kemarin kan kita minta data. Ternyata setelah saya buka, untuk level 5-nya ini, itu karena persepsi antar OPD itu masih beda-beda, Bu. Jadi ini nggak bisa masuk dulu ke metadata. Itu baru bisa masuk ke metadata kalau memang satu Pemda itu persamaan persepsi antara OPD satu dengan yang lain terkait dengan probis itu sudah sama. Karena ketika saya lihat ini, Bu, kemarin waktu pengisian ada yang diisi, ada yang enggak kan, Bu, ya. Ketika saya lihat ada yang diisi, ya ada yang isinya, oh ini sepertinya ambil dari SLTK gitu. Nah, oh ini ada yang memang proses yang memang tidak dituliskan di SOTK. Oh ini malah ditulisnya SOP-nya, nama SOP-nya. Nah, itu padahal kalau dari kita kemarin itu untuk yang level 5 itu kan sebenarnya ini Bu, lebih ke proses kegiatannya kan, ya. Itu layanan atau kegiatan yang ada di masing-masing OPD. Nah, kalau misal itu Bu dikerjakan sekarang, itu kita pasti lamanya di probis, Bu. Ya. Ya, nah jadi kalau misalnya itu mau dilakukan, itu beda kegiatan sama arsitekturnya sekarang karena memang tim dari tim Tati ini memang harus melakukan persamaan persepsi dulu dengan masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Gresik, di Pemda Gresik. Ini persamaan persepsinya terkait probis ini seperti apa. Kita melakukan training ini itu. Kalau memang ini probisnya ini mau dijalankan sampai level 5 sampai level 6 ini misalnya, Bu, itu kita harus datang ke dinasnya. Jadi kayak survei langsung kira-kira proses ini tuh ada apa saja sih Pak yang ada di OPD Bapak Ibu, kira-kira yang ada di OPD Bapak Ibu ini prosesnya apa saja, karena kalau ini Bu enggak sama persepsinya otomatis nanti isiannya itu beda-beda Bu, karena kan yang lebih tahu proses atau kegiatan yang ada di OPD itu kan orang-orang yang ada di situ gitu Bu. Iya. Dan kemarin ketika saya lihat, saya bandingkan sama yang dikerjakan sama Kominfo, itu sangat jauh berbeda karena di Kominfo sudah di breakdown sampai ke level, sedangkan yang di OPD-OPD lain ya sudah kolomnya yang ada itu yang diisi. Ya karena ketika, memang terus terang pada saat kita des ya Mbak ya, ketika kita ngomong ini diisi probisnya, probis itu apa? Kan tidak ada yang mudeng toh. Iya, makanya itu. Nah, ini gini Mbak, karena memang arsitektur itu kan memang berangkatnya harus dari probisnya harus benar dulu. Ini sebenarnya kami tuh ada ini Mbak, ada rencana maksudnya. Kita itu pengen menyamakan persepsi OPD. Jadi kita mau undang OPD untuk diberi pemahaman. Jadi semua OPD nanti sama pemahamannya, probis itu seperti apa, terus cara bikinnya di OPD itu seperti apa gitu.
Nah, maksudnya kapan kita Iya Bu, iya. melaksanakan itu, Mbak? Iya, siap-siap. Ini kemarin, iya Bu, ini Setuju. kemarin juga sudah saya sampaikan ke Mas Imam. Ini Hmm, masih masih nyari hari juga, masih nyari tanggal juga. Nanti kalau dari kita sudah ada tanggal, saya konfirmasi ke Bufat. Cuma kalau untuk pengerjaan metadata abajusnya sampai level 5, kalau dari ini saran dari Mas Imam juga sih Bu, itu ya, belum bisa karena ya itu Bu, persepsinya belum sama, takutnya nanti ketika itu dibikin malah iya Mbak. buang waktu salah semua. Jadi Ndak. mau Maksudnya gimana Bu? kita kemarin itu kan Heeh. sebenarnya juga mau tes Iya Bu, ini, iya, tes iya, ini kan, iya, tes iya, OPD-nya Bufat kan. kemarin sempat, iya Bu, iya, Nah, sekarang kan kita sudah tahu bahwa iya, kondisi iya OPD Bu, seperti itu ya. Ya wes kita balik kucing kan, iya, kembali ke sampai level 4 gitu Bu, ndak, maksudnya gimana? balik kucingnya itu Mm-mm. kita ke proses memberikan pemahaman gitu Oh loh, iya, Mbak. iya, Kak Pap, maksudnya ini arsitektur ini ndak cepet-cepet itu ndak apa-apa, Mbak. Kita yang penting itu benar. Karena kita bolak-balik iya, bikin dokumen ini tuh gak ada benernya gitu loh Mbak. Jadi iya, iya, sekarang kita pengen ini bener, makanya kita kembali lagi ke OPD-nya. Kemudian kalau dia sudah clear tentang probis di tempatnya, ya wes, iya, ayo dikumpulkan, kemudian iya. nanti diisikan ke metadata gitu Nah, Mbak. kalau kan gini Bu, kalau sesuai KAK kan ini arsitektur kan 3 bulan ya Bu ya. Jadi Ya. kalau memang nanti ini misalnya ada kegiatan yang pembahasannya probis itu tadi, kan Mm-mm, metadata itu nanti tetap bisa diupdate Bu. Jadi sementara kalau dari kita nanti yang mm-mm. metadata ini itu sampai level 4, nanti yang level 5 itu beda kegiatan gitu Bu. Gimana? Karena kalau ini bareng sama arsitektur nanti takutnya buku-buku yang lain atau metadata yang lain ini nanti ikut lama gitu, bukan nanti review ini lampiran atau metadatanya itu tetap masih bisa diupdate gitu loh Bu sama masing-masing Pemda gitu. 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 Oh iya iya iya. Ya wis. Berarti ini proyek yang beda ya Mbak ya. Iya. Maksudnya di arsitektur Iya, kita sepakati sampai sepakat di level sub ini ya, koor. subkor. Ya, Oke. Tetapi ya, untuk barengan Mbak ya ini Mbak ya. Maksudnya ya, karena di kabupaten sendiri juga lagi nyusun probis. ya, Nah, mungkin di OPD-nya nanti menyusunlah probisnya dia sampai sedetail mungkin, iya Bu. tetapi kan dia pasti mengikuti sampai urusan subkor tadi, itu sudah pasti benar kan. Iya, iya, Nah, iya. setelahnya baru dia bisa nambah gitu Iya, betul, betul prosesnya. Bu. Ya. Ya, ya, Jadi ya. kalau dari yang tadi yang Excel yang punyanya Surabaya itu Bu, itu tuh kalau misalnya ini di Gresik menerapkan Excel yang seperti itu full Bu sampai level 6 itu bisa. Karena Iya, iya. kan level 1 2-nya itu kan ikut pusat ya Bu ya. Mm-mm. Sedangkan yang level 0 yang ini saya coba saya screen lagi. Nah, yang level 0 ini kan Bu, 0 Mm-mm. sampai 3 ini itu turunnya langsung ke level satu yang di level 3-nya yang di metadata abajus. Karena kan level 3-nya itu kan bidang Bu. Di sini kan level Iya. 0-nya kan bidang. Nah, jadi ketika Mm-mm. di Gresik menerapkan ini, itu full sampai level 6 itu Iya, pasti keisi Bu. benar. Iya. Cuma memang ini Bu, kalau probis ini memang wah pemahamannya memang harus sama dulu semua Mm-mm. antar OPD. Karena kalau beda-beda juga percuma juga Bu kalau dibuat kayak gini malah salah semua nanti malah enggak sama kan ininya Mm-mm. persepsinya gitu. Iya. Nah, ini karena juga sebenarnya Bupati itu kan kemarin sudah mengeluarkan surat edaran, Mbak, Iya, iya Bu. bahwa OPD itu harus segera menyusun probis OPD. Iya, Nah, terakhir itu kan kalau tidak salah tanggal 12 Agustus. iya, Nah, apakah Organisasinya belum tahu. apakah memungkinkan kalau misalkan minggu
pertama Agustus Ya. itu ada pelatihan untuk menyamakan persepsi OPD ini. Minggu Gitu. pertama Agustus ya, Bu ya. Iya. Nanti coba saya konfirmasi ke Mas Imam dulu ya, Bu. Ini Mas Imamnya masih luar kota ini. Soalnya emang yang ngisi ini Bu masih gantian juga. Banyak Siapa Mbak? pelatihan, Bu. Siapa Mbak narasumbernya Mbak? Kalau yang Probis. Bu Endang, Bu, kalau Probis nanti. Oh, Bu Endang. Iya, Bu Endang. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya wes Oh, Mbak, nanti iya. disampaikan aja begitu. Iya, siap, Bu. Sudah Nanti kalau Agustus. saya koordinasikan lagi sama Mas Imam, ini bisa kapan, nanti saya konfirmasi ke Bu Fat gitu aja. Terus Iya, Bu. untuk yang apa namanya Probis kota sendiri Iya. itu gimana ya Mbak? Gimana, Bu? yang apa namanya apa Mbak yang tahap terakhir tadi tuh, yang level 4-nya apa namanya? Yang mana, Bu? Mana? Lintas fungsi. Oh, lintas fungsi, iya, Bu. Iya, lintas fungsinya itu diketahuinya itu kapan, Mbak? Maksudnya kita bisa menggambarkan lintas fungsi itu bagaimana syarat dan ketentuannya, bisa menggambarkan itu gitu. Apa nunggu dari OPD? Izin, iya Bu, Gimana, Pak? izin ini ya Bu ya, menjawab. Iya. Nah, untuk lintas fungsi sendiri kan ini masih dikaji untuk Pemda yang pertama ini adalah Surabaya, Bu. Tapi ini kan Surabaya masih ke hold dulu karena penilaian SBBE ya, Bu. Oh Jadi iya. belum kita lakukan lagi kajiannya karena probisnya level kotanya Surabaya juga masih dikaji oleh bagian organisasi juga. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah ada kajian tentang lintas fungsi bersama organisasi ya pasti nanti Pemda-Pemda yang lain juga akan mengikuti, Bu. Maksudnya akhirnya tahu lintas fungsinya itu identifikasinya dari mana, begitu. Cara pembuatannya seperti apa. Sementara ini sih belum, Bu, karena ke hold yang penilaian SBBE ini di Surabaya, jadi kita belum berdiskusi lagi dengan organisasinya Surabaya, begitu, Bu. Tapi untuk proses pembuatannya sendiri, Mbak, itu sebenarnya gimana, Mbak? Apakah dari OPD dulu, kemudian baru kelihatan lintas fungsinya OPD ini dengan OPD ini, atau gimana, Mbak? Kalau menurut saya kok kan ya seperti itu ya, yang tahu itu kan OPD masing-masing. Misalkan Bapeda kan dia sudah tahu probisnya bahwa setelah proses ini dia ke sini, ke sini, ke sini, itu kan prosesnya dia yang ngerti. Nah, apakah setelah dari OPD itu baru nanti dinaikkan ke lintas fungsi? Apakah seperti itu prosesnya, Mbak? Kondisi normalnya kan memang seperti itu ya, Bu ya. Maksudnya kita harus tahu realnya dulu di OPD-nya. Itu bagaimana prosesnya, kemudian nanti berkolaborasinya itu dengan OPD mana, begitu. Apakah ada sangkutannya dengan OPD lain dengan proses yang sama dilakukan dengan OPD yang lain juga. Harusnya sih seperti itu, Bu. Iya. Ya benar berarti Mbak. Maksudnya kan kita yang untuk kabupaten kita stop sampai mungkin di sasaran sama urusan gitu Mbak ya. Kemudian kita nggarap di OPD-nya. Nah, setelah itu baru kita satukan di yang nanti bikin lintas fungsinya itu gitu ya. Iya, Bu. Iya. Siap. Nanti yang probis level kota ini saya revisi dulu buat yang breakdown dari sasaran ini. Ini diganti urusan ya, Bu ya, berarti ya. Betul. Ya, siap. Diganti urusan. Terus kalau yang ini nanti ini mau ada ini nggak, Bu, bagian organisasi atau ini gimana? Maksudnya probis ini kan sebenarnya ranahnya kan lebih ke bagian organisasi. Ada nggak yang mungkin selain Bu Alin atau siapa gitu yang paham ini, Bu, probis yang ada di
Kabupaten Gresik sendiri sebenarnya. Mbak Alin, bagaimana Mbak Alin? Iya Mbak Fat, Lemes Ini ya, saya nafas panjang ini sebelum menjawab. pancet lah ya. Gini ya, pengalaman ketika organisasi juga tahun ini sama-sama ada kegiatan untuk menyusun probis dengan melibatkan pihak ketiga dari organisasi, kemudian berdiskusi dengan pihak ketiga dari Kominfo, itu sudah ada perbedaan konsep Persepsi. berpikir gitu Iya, kan. iya. Nah, itu kemudian kalau kita tidak menyatukan konsep berpikir kita dulu, kerangka berpikir belum fix, terus kita memberikan pelatihan ke OPD untuk membuat probis itu apa enggak salah arah gitu loh yang saya khawatirkan, karena dari konsep berpikirnya pihak ketiga saya dengan konsep berpikir pihak ketiganya Kominfo aja sudah berbeda gitu kan. Jadi akhirnya yang di awal saya sudah mulai mengikuti alur berpikir pihak ketiga saya itu akhirnya berubah gitu. Jadi konsep saya akhirnya, oh ternyata yang saya pikirkan nggak sama, nggak seperti itu gitu kan. Jadi bukan hanya dari pihak ketiga, tapi dari kita maksudnya tim probis kabupaten dulu itu untuk menyamakan persepsi turunan untuk membuat probis yang benar itu seperti apa gitu kan. Dari RPJMD-nya aja tadi sudah dapat disimpulkan kalau sasaran di RPJMD juga belum menyebutkan secara rinci. Kan gitu Mbak Fat. iya Mbak Alin. Iya, jadi Ini kemarin kan perbedaannya itu kan di sini toh Mbak. Ya, ketika di RPJMD itu dia punya tujuan 6 misalkan, sama konsultannya Mbak Alin itu ada 2 yang ditaruh di proses selain proses utama gitu. Nah, itu yang saya kurang setuju kemarin. Karena kalau ditaruh di manajerial sama pendukung akhirnya kan dia tidak mendapat prioritas gitu. Ya, setelah saya mengikuti ini dan melihat perbandingan dari yang sebelumnya dan yang dari ini tadi ya, itu lebih sebetulnya saya lebih bisa memahami konsep berpikirnya yang sekarang, yang dari ini, yang dari Mbak Nisa ini. Ya, berarti pemetaan proses utama, proses manajerial, proses pendukung, ini saya lebih bisa paham gitu ya, alurnya ini kemana sebetulnya, nanti sasarannya apa, turunannya ini kemana, outputnya mana gitu, saya lebih bisa membaca diagram bagan ini daripada yang sebelumnya, jujurnya seperti itu Mbak Fat. Berarti sekarang bisa kita sepakati bahwa untuk proses utama atau level 0-nya itu dibuat seperti ini ya Mbak Alin ya. Yes, betul. Berarti proses utamanya memang benar-benar adalah semua tujuan di RPJMD. Ya. Yang manajerial itu ya yang sehari-hari dilakukan Mas Yoganak Bupati ini ya tetap dilakukan kan gitu. Oke. Yang pendukung ini ya. Apakah cuman ini saja? Ini yang masih jadi misteri. karena definisi pendukung itu bagaimana gitu. Terus gini Mbak Fat, ketika bagan yang pertama itu ada 2 garis yang timbal balik ya. Itu apakah seperti itu ya ininya ya? Atau garisnya hanya satu turun ke bawah gitu, atau bagaimana sih sebetulnya Mbak? Kalau dari penjelasan Mbak Nisa tadi, antara proses mendukung, manajerial, dan utama itu saling berkaitan. Kalau saya membaca di bagan ini ya.
Jadi kalau saling berkaitan nanti di proses manajerial bisa menjadi proses utama, begitukah? Atau sebaliknya? Monggo dijelaskan lagi Mbak Lisa. Ini Nah Bu itu, Alin. Kalau atau enggak enggak Bu, tidak hanya satu enggak bisa garis naik aja Bu. ya? Bukan berarti ketika berkaitan itu yang di manajerial itu bisa naik ke utama, yang pendukung bisa naik ke manajerial. Dalam pembuatan probis ini yang dimaksud berkaitan itu mendukung satu sama lain itu loh Bu. Dan kalau memang satu proses ini itu kalau misalnya ini kayak pendukung itu ternyata ini maksudnya ke manajerial. Itu karena apa? Karena mungkin dari satu proses ini ruang lingkupnya itu bagaimana, seperti apa. Terus oh berarti ini nanti kalau ruang lingkupnya seperti ini, prosesnya ini tata tulisannya seperti ini. Itu bisa masuk ke manajerial itu bisa, apakah bisa? Bisa Bu. Jadi ruang lingkup yang ada di manajerial sama pendukung itu juga menentukan tata letak dari prosesnya itu sendiri. Jadi misalnya kayak tadi pertanyaan pertama kan Mbak ini yang GSK 15 kok ada aspirasi masyarakatnya, kok administrasi legislatif ini kok ke aspirasi masyarakat kan. Kalau legislatif ini kan lebih ke perda, lebih ke kebijakan atau peraturan yang lain gitu. Nah, akhirnya saya jawab, oh iya Bu, kalau yang terkait dengan administrasi legislatif ini yang di proses pendukung GSK 15 ini, itu sebenarnya prosesnya atau fungsinya itu hampir mirip dengan yang GSK 13. Maka dari itu, di GSK 13 ini ada dua pengampu UPD yang bertanggung jawab atas satu proses itu. Ada Sekda sama Sekwan, Sekretariat DPRD. Nah, untuk yang GSK 15 ini nanti kata-katanya itu belum saya ganti menjadi pengelolaan aspirasi masyarakat seperti itu. Jadi tata bahasa dan ruang lingkupnya itu yang menentukan letaknya Bu. Sebenarnya kalau yang manajerial sama pendukung, cuma kalau yang utama itu memang tidak bisa di otak-atik Bu, karena memang utama ini kita ambilnya dari tujuan, dan maksud panahnya itu bukan berarti dari pendukung bisa naik ke manajerial itu bisa naik ke utama, itu enggak. Jadi saling berkaitan itu lebih ke kolaborasi antara proses utama, manajerial, dan pendukung. Seperti itu, Bu Alin. Iya. Ya. Jadi saya garis bawahi susunan apa ya? Susunan kata dan peletakan itu yang kadang itu susah. Nanti pasti banyak usul itu menyusun bisnis UPD-nya itu. Gimana Bu Alin? Putus-putus tadi suaranya Bu, mohon maaf. Tadi Mbak Nisa kan mengatakan penentuan apa ya, tata bahasa dan peletakan itu ya. Iya Bu. Ya, saya sih yakin nanti ketika OPD menyusun probisnya masing-masing, pasti akan terjadi kendala terkait tata bahasa dan peletakan itu yang ini. Tapi dari tim kita yang berkolaborasi, organisasi Kominfo, kita harus satu persepsi dulu sebetulnya sebelum ini nanti mengundang OPD untuk menyusun probisnya masing-masing. Nanti gini aja Mbak Alin, karena sebenarnya kita ini bekerja selama ini itu kan acuannya kan ke urusan. Ya. Mungkin untuk panduan dari si OPD-nya mengerjakan mengerjakan probisnya mungkin lebih ke urusan saja dulu. Jadi misalkan Kominfo ada urusan persandian, statistik, kemudian Aptika. Nah, itu mungkin dasarnya itu aja dulu. Jadi di urusan persandian
di situ ada Probis apa aja sih, gitu aja dulu. Nah, nanti setelah OPD sudah bisa bikin Probisnya, baru kita jahit tengah-tengahnya yang menyatukan antara RPJMD dengan peranan OPD, gitu. Gimana Bu Alin? Iya, oke Mbak Fat. Ini kapan ini kita bisa mulai? Nanti skenarionya gimana Mbak Nisa? Kita akan mengumpulkan OPD untuk workshop gitu ya. Mbak Nisa, Iya Bu. Oh iya iya iya. gimana Gini skenarionya Bu, nanti? kalau dari hasil meeting tadi malam itu, jadi kalau untuk persamaan persepsi Probis ini Bu, itu kita harus mengumpulkan tidak seluruh OPD dulu Bu. Jadi antara Kominfo, bagian organisasi sama narasumber itu harus sama dulu Bu persepsinya. Oh Jadi iya. biar dapat jalan tengahnya, kalau memang sudah sepakat, itu baru disampaikan ke seluruh OPD. Kurang lebih kalau skenario technical pengerjaannya itu hampir sama kayak review arsitektur Bu. Jadi antara pihak konsultan dengan Kominfo harus sepakat dulu kira-kira ini nanti bagaimana. Nah ini karena kita pembahasannya Probis, otomatis ada satu bagian yang ikut andil lagi, yaitu bagian organisasi ikut andil, karena memang ini kan sebetulnya kalau dari PUSI kan memang masuknya ke bagian organisasi, dan nanti pun ke depannya dalam pengkajian Probis itu kan tetap yang mengkaji keseluruhan kan lebih ke bagian organisasi kan Bu ya. Maka dari itu mungkin kalau dari kita sarannya antara Diskominfo, bagian organisasi sama narasumber itu nanti harus sama dulu persamaan persepsinya Bu terkait dengan Probis ini itu bagaimana itu, karena nanti kalau dari 3 atau dari 2 Pemda utama yang paham akan Probis ini tidak sepakat, nanti takutnya ke OPD-OPD yang lain itu sama Bu, malah nanti kok dari organisasi seperti ini tapi ternyata dari Kominfo seperti ini, seperti itu Bu kalau di kita sarannya. Nanti kalau Berarti memang ya, gimana Bu? berarti sebelum kita mengumpulkan OPD, kita kan Iya. rapat dulu internal ya antara Iya organisasi, Bu, Kominfo benar. sama Tati. Nah, setelah Iya itu Bu. baru clear nanti misalkan format yang mau dibagikan ke OPD bagaimana, kemudian cara Iya. penyusunannya bagaimana, baru kita undang OPD-nya. Itu ya Betul Mbak. Bu. Nah, Iya. berarti maksud saya itu kita untuk apa namanya ke OPD-nya itu kan minggu ke-1 Minggu 1 Agustus ya Bu ya berarti. Ya, nah berarti kan setelah ini ada agenda untuk pertemuan lagi. Antara tim Tati, Kominfo sama organisasi ya Bu ya, untuk persamaan Mbak. persepsi Minggu Probis depan dulu ya Bu gitu ya. Ya. Kapan Bu? Minggu depan tah. Ini saat kita tanggal piro toh? Sekarang tanggal 20. Minggu depan hati-hati loh, kena SP ke Batu loh. Joko. Itu Mbak Alin kalau mau ke Batu ikut ya apa? Healing. Mulai. Iya enggak apa-apa, minggu depan aja, minggu depan. Emang bisa tak Mbak minggu ini Mbak? Ya kalau minggu ini enggak bisa Bu. Nah, makanya berarti kan ya, minggu depan. Ya nanti saya koordinasi sama Mas Imam dulu. Ya. Minggu depan by Zoom kah atau gimana? Zoom aja. Iya, Zoom aja Bu Alin. Karena tadi ada wacana mau ke Batu, ini gimana ini? Saya kan beda. Itu beda acara itu. Lin, ayo nanggone coba nanti gak apa-apa, ayo kene tak terima. Ya, apa ke Surabaya aja ta? Tati. Ya, ke sana aja. Ya, nanti Tati. teknisnya
itu Bu, kita sampaikan dulu ke Mas Imam ya. Iya, Ke Tati Mbak. atau online gitu ya Bu ya. Iya. Ya Bu. Masalahnya kalau ke Tati itu iya, Lek, Tati berkenan dikunjungi. Kalau enggak, Loh, sebenarnya kalau berkenan Bu. Cuma waktunya. narasumbernya itu Bu. Oh, iya. Iya. Ya Mbak, ya wis gitu aja. Kalau Iya Bu. untuk medianya wis tentatif nanti mau Iya, ketemuan iya. atau Zoom. Yang Mbak, penting iya, minggu keempat. Siap. iya, Mbak Prat, Ya. sorry, bentar. Ini teman-teman tadi udah dapat hasilnya yang dari organisasi belum? Sudah, Sudah, Sudah ya? ini Pak Fahri. makanya yang bisa kemarin. mengevaluasi. Oh ya sudah kalau Ya. gitu. Berarti kan tinggal apa ya? Ya berarti kan tinggal menyatukan itu tadi ya persepsinya. Memang Iya, ini kok beda. Nanti kalau ke OPD, kalau kita sudah beda ke OPD-nya nanti penjelasan beda-beda. Iya. iya, betul Pak Fahri. Oh Ya iya, sudah kalau sudah Mbak dapat. Mbak Nisa, Iya, iya kalau Bu. bikin probis ini pakai aplikasi apa? Sampean? Ini saya pakai Draw.io Bu di Google Drive. Oh, online ya. Ya, online Bu. Ya, maksudnya nanti OPD itu kan nanti juga Oh iya, disarankan untuk bikin pakai kalau itu. yang gitu. kemarin ini sudah kita bikin kan pakai SOTK ya Bu ya. Kalau yang SOTK punya Gresik itu kalau based on SOTK itu sudah selesai Bu probisnya. Ini kalau ini saya kasih ini Bu gambarnya. Probis yang level OPD-nya. Ini tapi based on SOTK ya Bu, tapi Ya, ini cuman Bu. kan Gitu. cuman kan belum Iya. kelihatan Oh iya, alurnya. Bu. Belum, iya. Karena kalau di kita itu pembuatan probisnya yang dari SOTK itu memang sebatas ini Bu. Iya. Gitu. Kalau alur kan memang langsung dari masing-masing OPD gitu. Yang kita butuh itu kan alurnya biar Iya Bu. ketahuan, biar ketahuan apa lintas fungsinya Lintas nanti fungsi, itu loh. iya, Iya. iya Bu. Ini, Iya. jadi ini gambarnya pakai Draw.io Bu. Nanti di ini langsung di Google Drive ini nanti langsung ini klik aja new ini terus di more ini loh Bu. Nah ini yang diagram.net ini Bu nanti. Ini. Oh. Jadi ini nanti Kominfo nyediain satu folder semua UPD bikinnya di situ. Nanti antara Kominfo sama bagian organisasi langsung bisa ngecek gitu Bu tanpa harus ngirim-ngirim. Iya. Ya Mbak. Ya nanti pas apa namanya menyamakan persepsi juga saya itu pengennya itu langsung praktek gitu loh Mbak. Ada langsung prakteknya entah berapa proses gitu biar langsung dikerjakan di tempat gitu. Oh, ya berarti gini Bu, kalau nanti misalnya teknisnya itu jadinya seperti itu, waktu persamaan persepsi sama seluruh UPD terkait probis ini gimana, dan maunya misalnya ada praktek 1 atau 2 proses, itu nanti berarti dari Kominfo atau bagian organisasi sudah memberikan ini Bu, himbauan kalau masing-masing OPD itu harus menyiapkan apa saja. Jadi waktu workshop atau seminar probis itu nanti, latihan probis nanti itu, jadi mereka enggak kosongan gitu loh Bu. Mereka ada sesuatu yang dibawa. Gini Mbak, Gimana, Bu? bukan pada saat workshopnya. Jadi workshop pertama kita itu kan membuka wawasan dulu. Iya. Bahwa proses bisnis itu gini. Dan OPD itu kalau bikin proses bisnis itu koyok gini loh caranya. Iya. Terus dijeda. Wis sampean bikin ini dulu apa ngobrol sama OPD-nya masing-masing, bentuknya probis sampean itu seperti apa. Setelah itu mungkin baru ada pertemuan lagi untuk gambarkan itu gitu. Itu yang pertemuan keduanya itu nanti sama tim Tati juga ya Bu ya? Apa sama langsung Kominfo sama organisasi aja? Nah itu nanti lihat nanti Mbak. Oh siap. Yang penting memang harus pakai organisasi dulu Bu. Ya Bu, kalau gitu. Siap. Oke, dari organisasi Mbak Alin ada tambahan lagi kah? Cukup kayaknya Mbak Pat.
Yang pasti kita nunggu minggu depan ya. Minggu depan untuk menyatukan persepsi visi dan misi kita ini terhadap penyusunan probis. Iya, kali binus Bu. kadangnya tak nak Wes cocok ya, jadi ini ya calon kepala daerah. Ya, kalau dari saya juga Oke, gitu itu aja Mbak aja. Fat. Ya, Saya Oke. tunggu informasi selanjutnya nanti dari Kominfo dan Tati. siap Bu Alin. Oke, Mbak Nisa. Gimana Bu Fat? Nggih, cukup Mbak Anissa. Ya, Nggih. siap. Kalau dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini banyak sekali tadi catatannya yang nanti akan saya sampaikan ke Mas Imam juga, terutama terkait dengan penjadwalan persamaan persepsi itu minggu depan, kalau minggu depan bagaimana, sama yang minggu pertama waktu bulan Agustus itu juga gimana, nanti gimana saya infokan ke Bufat, karena dan revisinya Insya Allah minggu depan juga udah selesai Bu. Senin Insya Allah saya kasih ke Bufat lagi gitu. Mungkin sebelum persamaan persepsi sama narasumber nanti saya kasih ke Bufat dulu, nanti waktu persamaan persepsi sama yang narasumber ditampilkan lagi gitu Bu ya. Ya, Itu ya Mbak. aja. Kalau dari saya itu saja. Terima kasih Oke, Bufat, terima kasih Pak banyak. Fahri Iya, sama makasih. Bu Alin dan tim Kominfo yang lain dan Tim Mbak tim Nisa dan tim organisasi. Tati. Ya, sama-sama Bu. Dari saya itu saja. Melinolin, ya. Terima kasih Bufat. Saya izin live ya Bu. Nggih, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.